Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian mahasiswa Teknik Mesin semester 4 yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah metode penelitian dan statistik. Ya, kita bisa bertemu meskipun melalui video pembelajaran. Adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, termasuk di dalamnya mengikuti perkuliahan di Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mohon maaf, saya beberapa waktu tidak bisa bertatap muka secara langsung karena memang kondisi belum memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung, dan hari ini alhamdulillah kondisi sudah cukup membaik, sangat membaik, perkembangannya sudah sangat baik, alhamdulillah. Dan hari ini kita selenggarakan perkuliahan kita ya, melalui media video perkuliahan. Baik adik-adik sekalian, saya yakin bahwa adik-adik sekalian sudah mulai menyusun proposal penelitian, baik itu untuk PKM maupun proposal penelitian untuk rencana gambaran tugas akhir nanti yang akan kalian ambil sebagai tugas skripsi. Adik-adik sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang metode penelitian eksperimen. Saya yakin kalian sudah menulis judul penelitian, kemudian menulis bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sudah menulis bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang tentunya kalian merujuk dari sumber-sumber referensi yang telah kalian cari, baik itu di dalam buku-buku referensi, buku-buku teks, maupun di dalam artikel-artikel jurnal. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian itu dari Prodi Teknik Mesin, tentu kalian akan banyak melakukan, mayoritas dari kalian akan melakukan penelitian eksperimen. Ya, eksperimen. Maka kita akan membahas, yaitu di bab 3 kalian harus menuliskan metode penelitian. Nah, karena memang penelitian kalian adalah eksperimen, maka di sini akan kita bahas secara ringkas dan singkat bagaimana metode penelitian eksperimen. Nah, di sini saya akan meminjam slide dari Saudara M. Sabir. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, mari kita mulai perkuliahan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik, materi kita hari ini adalah pengertian metode penelitian eksperimen, langkah-langkah penelitian eksperimen, karakteristik dari penelitian eksperimen, kemudian validasi dari kesimpulan eksperimen, dan beberapa bentuk desain eksperimen. Mungkin tidak semuanya akan saya sampaikan, ya, hanya beberapa yang akan saya sampaikan. Nanti setelah kita membahas materi di PowerPoint ini, kita akan melihat pada bagaimana kita menuliskan metode penelitian di bab 3. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, apa yang disebut dengan metode
penelitian eksperimen, yaitu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Ya, jadi di dalam melakukan sebuah eksperimen, baik itu di laboratorium maupun di lapangan, maka kita akan mencari satu pengaruh, ya, variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi kita punya variabel yang disebut sebagai variabel bebas yang kita manipulasi, kemudian ada variabel yang dipengaruhi oleh variasi dari variabel bebas tersebut. Nah, dalam kondisi yang terkendali, jadi harus kondisinya terkontrol, maka di situ juga harus ada variabel kontrol. Jadi kata kuncinya 3 di dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah ada 3 variabel yang terlibat, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa dan kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Ya, jadi sama seperti yang sebelumnya, bahwa di dalam eksperimen kita melakukan suatu action. Nah, dari action tersebut akan muncul akibat. Ya, akibat dari action tersebut, apa hasilnya? Ya, akan nampak hasilnya. Nah, kemudian untuk mencapai hasil tersebut, di situ ada kontrol yang perlu dilakukan agar tidak ada pengaruh-pengaruh lain yang terlibat selain dari itu. Ya, jadi harus benar-benar dikontrol. Ya, dikontrol. Oke, langkah-langkah dari penelitian eksperimen. Yang pertama adalah meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi, dalam melakukan penelitian eksperimen, kita harus merujuk pada literatur-literatur yang ada. Ya, kita menentukan dulu apakah eksperimen yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah pengambilan data yang baik. Kemudian mengidentifikasi dan membatasi masalah, merumuskan hipotesis, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, meliputi menentukan variabel bebas dan terikat, kemudian memilih desain yang digunakan, menentukan sampel, menyusun alat, kemudian membuat outline prosedur pengumpulan data, dan merumuskan hipotesis statistik. Nah, beberapa rencana operasional ini harus kalian tuangkan di dalam metode penelitian di bab 3, yaitu kalian harus menentukan variabel bebas dan terikat, dan ini harus disampaikan ya di dalam bab 3. Ya. Jadi variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel kontrolnya apa. Kemudian milih desain yang digunakan. Jadi desain dari eksperimennya seperti apa. Kemudian menentukan sampel. Ya, sampel yang digunakan seperti apa. Kalau kalian melakukan pengujian, maka kalian harus menyampaikan, oh, sampelnya jumlahnya sekian. Ya, kemudian sampelnya dibuat dengan cara apa dan seterusnya, itu harus disampaikan secara jelas. Ya. Sampelnya bahannya apa dan seterusnya. Cara membuatnya bagaimana, membuatnya dengan alat apa, itu harus disampaikan secara jelas dan detail, sehingga orang lain nanti bisa juga meniru apa yang kita lakukan. Kemudian menyusun alat. Ya, jadi alat dan bahan itu harus disampaikan secara jelas. Jadi alat-alat apa saja yang digunakan sampai dengan spesifikasi alat, kemudian merek alat, dan seterusnya, tahun alat, dan seterusnya. Ya, jadi itu disampaikan secara jelas di dalam bab 3 metode penelitian. Kemudian membuat outline prosedur pengumpulan data. Jadi bagaimana kalian melakukan eksperimen, langkah-langkah eksperimennya seperti apa? Ya, mulai dari
membuat sampelnya bagaimana, dijelaskan secara detail, kemudian setelah jadi sampel, cara mengukur sampelnya seperti apa, prosedur teknisnya itu harus disampaikan di dalam metode penelitian di bab 3. Nah, kemudian kalian juga harus menentukan bagaimana cara kalian nanti mengolah data yang diperoleh. Apakah nanti menggunakan statistik model apa, dan seterusnya. Kalau memang diperlukan, atau pengujian validasinya seperti apa dari hasil penelitian kalian. Nah, itu harus disampaikan secara gamblang, secara jelas di dalam metode penelitian atau bab 3. Baik, karakteristik utama penelitian eksperimen. Eksperimen pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara munculnya suatu akibat. Suatu akibat itu muncul di variabel terikat dan sebab variabel bebas tertentu melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Jadi upaya sengaja. Nah, upaya ini melalui kontrol, gitu ya, melalui kontrol. Ciri-ciri yang membedakan eksperimen dari jenis penelitian lainnya adalah adanya manipulasi variabel. Kemudian ada kontrol, ada penugasan random, dan perlakuan atau treatment. Oke, manipulasi variabel. Secara sengaja mengintervensi terjadinya hubungan kausal. Jadi kita memvariasikan perlakuan. Variabel bebas yang diasumsi sebagai penyebab pada variabel terikat secara sengaja dimanipulasi. Ya, jadi ada variabel bebas yang nilainya kita manipulasi. Ya, misalkan, ya kita mau mencari pengaruh, misalkan waktu pencahayaan sinar UV terhadap terhadap konsentrasi bakteri pada satu benda, gitu ya, atau terhadap kematian bakteri. Misalkan berapa persen kematian bakteri ketika dia disinari UV dalam waktu tertentu. Jadi variabel bebasnya di situ adalah waktu penyinaran. Ya, waktu penyinarannya ya berarti kita variasikan, kemudian hasilnya apa? Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah jumlah konsentrasi bakteri, ya, atau jumlah bakteri yang mati. Misalkan pada waktu 0 sebelum penyinaran 100%, kemudian setelah penyinaran 10 menit, misalkan tinggal 50% yang mati, dan ketika penyinaran 10 atau 20 menit, itu yang mati misalkan 90%. Nah, sehingga di situ kita bisa menentukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, biasanya kita gambarkan dalam bentuk kurva, ya, dalam bentuk grafik variabel bebasnya pada sumbu X dan variabel terikatnya pada sumbu Y. Nanti di dalam bab 4 atau hasil dan pembahasan. Kemudian manipulasi variabel dikontrol untuk mencegah kemungkinan munculnya faktor lain sebagai perancu. Ya, jadi ketika kita melakukan variasi variabel bebas, tadi yang kita variasikan hanya waktunya saja, maka variabel-variabel yang tidak kita variasikan itu dikontrol. Ya, artinya misalkan jarak penyinarannya kita buat sama, kita buat tetap, maka variabel kontrolnya di situ adalah jarak penyinaran. Kemudian alat yang kita gunakan sama, ya, variabel terikatnya sama. Kemudian jumlah bakterinya sama. Misalkan seperti itu. Untuk bahan yang mau disterilisasi, material yang ditempeli bakteri, mediumnya itu juga sama. Ya, itu adalah variabel kontrol yang kita buat tetap tidak berubah. Itu yang disebut sebagai variabel terkontrol. Kemudian yang kedua adalah kontrol, kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel valid bila dilakukan pengontrol pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat.
Ya, jadi kalau kita variasikan variabel bebas, maka harus ada variabel lain yang dikontrol, tidak berubah. Ada variabel lain yang dijaga tetap. Ya, jadi untuk eksperimen yang kita variasikan hanya variabel bebas. Ingat itu, dan variabel terikatnya atau variabel kontrolnya itu kita tidak ada perlakuan. Jadi kita buat tetap, gitu ya, tidak diubah-ubah. Kemudian penugasan random atau random assignment. Oke, ya di dalam eksperimen itu biasanya pemilihan sampel itu dilakukan secara random. Nah, dan jumlah sampel itu memang harus cukup. Ya, jangan hanya 1-2 sampel saja. Tetapi kalau bisa lebih banyak lebih baik. Ya, kalau di dalam misalkan pengujian di lab itu pengulangan sebanyak 5 kali itu minimal. Jadi 5 kali, 10 kali, 20 kali itu lebih baik. Kalau memang waktu dan biaya memungkinkan untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi perlu ditekankan bahwa itu juga tergantung dari kondisi yang ada. Tapi sebenarnya semakin banyak semakin baik. Jadi kalau sampelnya, kalau populasinya banyak, maka kita bisa lakukan pemilihan sampel tersebut secara random. Ya, tetapi kalau memang sampelnya terbatas, populasinya terbatas, kita hanya membuat spesimen atau membuat sampelnya hanya 10 buah, ya 10 buah itu yang kita uji. Tidak usah kita pilih-pilih lagi. Kemudian perlakuan treatment. Nah, di awal telah dijelaskan bahwa eksperimen pada intinya sama dengan observasi. Perbedaan keduanya adalah pada objek yang diamati. Jadi untuk eksperimen maka harus dilakukan perlakuan, harus dilakukan perlakuan. Jadi kalau kayak tadi misalkan kita di dalam eksperimen kita mau melakukan pengujian pengaruh waktu penyinaran UV terhadap tingkat kematian bakteri misalkan. Ya, berarti kita lakukan perlakuan, kita lakukan treatment, ya kita lakukan penyinaran gitu ya. Kita lakukan penyinaran dengan variasi waktu penyinaran. Nah, setelah itu kita tentukan hasilnya. Kalau hanya observasi saja di lapangan, maka itu terjadi secara natural. Kita hanya mengamati saja. Misalkan kita melakukan observasi pengamatan cuaca, atau kita melakukan observasi pengamatan misalkan polusi udara di sekitar kita, di daerah lampu merah di sekitar kampus misalkan, atau di pasar polusi udaranya seperti apa, atau penyebaran COVID di daerah keramaian, ya di mall atau di toko-toko yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Nah, di situ proses terjadi secara alami. Kita hanya melakukan pengukuran saja. Ya, tetapi kalau di dalam eksperimen, maka di situ harus ada perlakuan. Kita berikan perlakuan, nanti hasilnya bagaimana. Nah, kemudian hasil kita itu harus kita uji validitasnya. Ya, jadi kesimpulan yang kita tarik dari hasil itu harus sahih, harus valid. Kevalidan kesimpulan eksperimen terkait dengan pertanyaan apakah kesimpulan yang dibuat itu sahih atau tidak. Kevalidan mencakup dua macam, yaitu internal dan eksternal. Kevalidan internal adalah kesahihan penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat adalah disebabkan oleh variabel bebas. Jadi ini internal ini maksudnya yang langsung berhubungan dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi dari variasi variabel bebas, variabel terikat, variasi variabel bebas yang kita ubah-ubah nilainya
atau kita ubah-ubah perlakuan pada variabel bebas, maka hasil apa yang muncul pada variabel terikat itu adalah kevalidan internal, gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan eksperimen lain atau bagaimana. Kemudian kevalidan eksternal adalah kesahihan memberlakukan kesimpulan ke dalam lingkup yang lebih luas. Kalau kita mau mengeneralisir hasil eksperimen kita, mohon maaf, saya lanjutkan. Kita perlu menyampaikan apakah penelitian kita itu valid ada dua. Tidak. Ada dua macam validitas. Kesahihan atau kevalidan, yaitu internal dan eksternal. Nah, kevalidan internal itu adalah kevalidan dari hasil penelitian kita sendiri. Jadi apa yang kita variasikan pada variabel bebas, kemudian bagaimana dia muncul pada variabel terikat, hasil yang didapatkan seperti apa. Jadi langsung kita simpulkan dari hasil penelitian kita. Kalau kevalidan eksternal itu artinya bahwa hasil penelitian kita itu bisa digeneralisir pada kasus yang lebih umum. Ya, ada beberapa pencemar kevalidan internal yang perlu kita hindari, yaitu sejarah. Contohnya nanti kalian bisa baca sendiri, kemudian kematangan, kemudian testing, instrumentasi, regresi statistik, kemudian bias pemilihan subjek, kemudian kehilangan subjek, dan untuk pencemar kevalidan eksternal ada efek interaksi tes, efek interaksi bias, pemilihan subjek dan variabel eksperimen, efek reaktif dari pelaksana eksperimen, inferensi perlakuan berganda. Oke, baik adik-adik sekalian yang bahagia. Ada kalian untuk desain eksperimen itu ada 3 jenis. Ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Oke. Pre-eksperimen itu adalah studi pendahuluan. Jadi kita gunakan kasus yang lebih sederhana ya, sebelum kita yakin bahwa metode kita yang kita lakukan itu betul. Kita lakukan dulu pre-eksperimen. Kemudian true eksperimen, yaitu kita sudah melakukan eksperimen secara utuh. Ya, di situ ada komponen penugasan random. Nah, kalau penugasan random ini tidak bisa kita lakukan, maka eksperimen kita disebut sebagai quasi eksperimen. Jadi biasanya untuk yang kita bekerja di laboratorium, jenis eksperimennya adalah quasi eksperimen. Ya, karena sampel yang kita gunakan itu biasanya kita buat. Kita tidak bisa mengambil sampel secara random, tetapi sampelnya itu kita buat atau spesimennya kita buat. Maka kita lakukan eksperimen kita adalah quasi eksperimen. Oke, adik-adik itu
beberapa teori tentang metode penelitian eksperimen. Nah, sekarang kita lihat ini salah satu contoh dari skripsi ya, dengan judul apa ini ya? Saya close dulu screen, share screen-nya. Stop share dulu, saya share yang lain. Oke. Efektivitas sterilisasi sinyal ultraviolet terhadap kontaminasi bakteri pada braket metal. Studi in vitro. Oke. Saya lihat langsung ke kerangka konsep penelitian ini, yaitu di sini dia menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel yang dikontrol, variabel terkontrol. Variabel bebasnya adalah efektivitas sterilisasi sinyal ultraviolet, kemudian variabel terikatnya adalah jumlah bakteri pada braket metal dan jenis bakteri pada braket metal. Kemudian variabel terkendalinya yang tidak dirubah apa, yaitu jenis braket metalnya tetap, jenis alat sterilisasi UV-nya tetap, waktu sterilisasinya sama, merek alat sterilisasi sinar UV-nya sama, jarak braket metal terhadap sinar UV. Ini yang dikendalikan. Jadi dikendalikan. Jadi tidak terinferin apa namanya, tidak ter ini adalah jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya seperti ini. Kalau kalian lakukan kuasi eksperimen, ya kalian jelaskan eksperimen, kuasi eksperimen. Karena memang untuk sampelnya tidak dipilih secara random, tetapi sampelnya dibuat, ditentukan. Kemudian lokasi dan waktu penelitiannya, lokasi penelitiannya di mana, nanti silahkan disampaikan, waktu penelitiannya juga disampaikan. Kemudian bagaimana kalian membuat sampel, ya, sampelnya seperti apa, itu disampaikan cara membuatnya, ya, ini cara menulisnya, kemudian cara pemilihan sampelnya seperti apa, kemudian variabel bebasnya, variabel terikat, variabel terkontrolnya seperti apa, dan kalau memang ada variabel yang tidak bisa kalian kontrol, itu seperti apa, itu nanti disampaikan. Oke, itu kemudian alat dan bahan itu juga disampaikan. Jadi alat-alat apa saja yang digunakan secara detail semuanya disampaikan. Kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan itu disampaikan. Apa bedanya alat dan bahan? Kalau bahan itu artinya bahan habis pakai. Setelah penelitian ya sudah habis, tidak bisa digunakan lagi. Kalau alat itu masih bisa digunakan lagi. Contohnya misalkan alat sterilisasi. Nah, itu kan alat. Jadi setelah digunakan untuk eksperimen, maka alat itu bisa dipakai untuk eksperimen berikutnya. Itu ya. Kalau untuk bahan, bahan ya sekali pakai. Ya, sekali pakai. Sekali pakai, misalkan kalian membuat sampel ya, untuk menaruh bakteri, kalian butuh media bakteri atau bakterinya itu sendiri. Bakterinya jenisnya apa? Itu adalah termasuk dalam bahan. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya seperti apa? Prosedur pengambilan datanya seperti apa? Itu dijelaskan ya satu persatu secara detail. Kalau perlu ada gambar, maka di situ di, diberikan gambarnya secara lengkap ya. Gunakan kata kata pasif, kalimat pasif. Jangan digunakan kalimat perintah. Misalkan nyalakan, jangan. Tetapi misalkan alat diaktifkan atau dinyalakan gitu ya. Jangan nyalakan alat, jangan seperti itu.
ya, tetapi alat dinyalakan. Atau misalkan bersihkan sampel, jangan gunakan seperti itu, jangan gunakan perintah. Siapa yang mau diperintah? Ya, tidak ada yang mau diperintah di situ. Tetapi gunakan kalimat pasif. Sampel dibersihkan sebelum dimasukkan dalam alat, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalian melakukan pengolahan data? Setelah dapatkan data, di situ pengolahan dan analisis dasarnya, metodenya dijelaskan. Setelah itu, kalau memang ini ada etika penelitian, kalau kalian untuk benda mati tidak ada etika penelitian, tidak ada masalah. Oke, itu ya. Jadi beberapa hal yang memang harus dimasukkan di dalam bab 3 metode penelitian secara detail. Ini saya ambil contoh tadi. Yang pertama adalah jenis penelitiannya apa, kemudian lokasi dan waktu penelitiannya, lokasinya di mana, waktu penelitiannya kapan, kemudian sampel atau spesimen yang mau diuji itu seperti apa, bagaimana pembuatan spesimen, kemudian variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel terkendalinya apa, dan kalau ada variabel tak terkendalinya bagaimana. Kemudian kalian tentukan juga alat dan bahan penelitian. Oke, kemudian kalian tuliskan secara detail prosedur pengambilan datanya, prosedur penelitiannya, kemudian kalian juga perlu sampaikan setelah mendapatkan data, bagaimana kalian mengolah data tersebut. Nah, itulah adik-adik yang perlu kalian tuliskan di bab 3 dari sebuah naskah akademik, baik itu naskah akademik penelitian skripsi maupun naskah akademik penelitian-penelitian yang lain. Terima kasih. Saya kira cukup itu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.